Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih diberikan umur untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, perkenalkan, nama saya M Solih dengan NIM 2514010062. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dan saya mahasiswa semester 1. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya pembelajaran pengantar studi hukum Islam dengan prodi atau jurusan pendidikan agama Islam. Ini merupakan tugas akhir atau tugas UAS dari pelajaran pengantar studi hukum Islam dengan dosen pengampu Nur Asyah SHI MA. Baik, di sini sharing muncul kepada kita pertanyaan, apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan umat muslim, baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungannya dengan sesama manusia. Tujuannya apa? Sedangkan tujuan dari hukum Islam ini adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat dengan mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menolak mudarat atau keburukan. Sedangkan hukum Islam ini sering dipahami melalui dua istilah utama yang saling terkaitan namun berbeda ruang lingkupnya. Yang pertama, syariah. Apa itu syariah? Syariah merupakan hukum ilahi yang luas yang mencakup seperti akidah atau keyakinan, akhlak atau moral, dan amaliyah atau praktik ibadah dan muamalah. Syariah bersifat tetap dan bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fikih. Fikih itu apa? Fikih adalah pemahaman dan interpretasi manusia seperti yang kita ketahui seperti ulama ataupun fuqaha terhadap syariat berdasarkan pendapat dan dedukasi dari sumber-sumber hukum Islam. Fikih ini bersifat dinamis, bisa berbeda antara mazhab dan mencakup hukum-hukum praktis yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Sedangkan sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas ulama itu ada 4 pembagian. Yang pertama Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, dan qiyas. Oke. Di sini kita mungkin sudah sama-sama tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber hukum primer atau yang paling utama. Sedangkan hadis atau sunnah yaitu segala sesuatu, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu hukum dalam menetapkan periode tertentu. Yang keempat, qiyas. Qiyas itu adalah metode penetapan hukum untuk kasus baru yang tidak disebutkan secara eksklusif di dalam Al-Quran maupun hadis dengan menganalogikakan hukumnya pada kasus yang serupa yang sudah ada ketetapannya. Oke, kenapa mata kuliah ini penting? Ibaratnya, kalau Anda mau jadi arsitek, Anda harus tahu bahan dasar bangunan dan cara penggunaannya. Bagi mahasiswa pendidikan agama Islam, hukum Islam ini adalah bahan dasar untuk memahami cara kerja agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya, yang pertama, PSHI bukan menghafal hukum A, B, dan C. Akan tetapi, memahami metodologi dan cara ulama kita dalam merumuskan hukum. Hukum Islam itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit secara instan. Akan tetapi, ada proses dan sumbernya. Contohnya, seperti yang sudah kita terangkan tadi di atas seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas.
Jadi di sini muncul sama kita pertanyaan. Kenapa pendidikan agama Islam ini penting untuk mempelajari hukum Islam? Oke. Contoh yang kedua, Anda sebagai calon pendidik agama, baik itu guru, dosen, ustadz, ustazah maupun pemimpin agama atau pemimpin masyarakat. Anda wajib tahu dari mana sebuah hukum itu berasal. Ini agar Anda tidak gampang menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat, dan Anda bisa menjelaskan hukum itu secara logis dan bukan cuma katanya. Hukum Islam atau fikih penting untuk dipelajari oleh mahasiswa khususnya di pendidikan agama Islam karena beberapa alasan. Yang pertama, landasan kehidupan beragama yang kokoh bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, hukum Islam adalah panduan praktis untuk menjalankan ibadah dan muamalah atau interaksi sosial. Mempelajarinya merupakan pemahaman yang jelas dan terstruktur tentang apa yang halal dan yang haram, yang wajib dan yang sunnah. Ini membantu mahasiswa menjalankan kehidupan beragama yang benar dan terhindar dari keraguan dan kesesatan dalam praktis keagamaan sehari-hari. Yang kedua, membentuk karakter. Sedangkan ruang lingkup hukum Islam mencakup dua masalah pokok. Yang pertama, ibadah. Ibadah sebagai ruang lingkup hukum Islam yang pertama. Sedangkan ruang lingkup hukum Islam yang kedua itu muamalah. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ibadah, yang berarti menyembah atau mengabdi secara terminologis. Ibadah diartikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Ibadah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus haknya. Maka ibadah dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan yang kedua, muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari bahasa Arab yang berarti membuat, berbuat, bekerja, dan bertindak. Secara istilah, muamalah diartikan sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dengan sesama manusia, baik dalam bentuk hawa nafsu individu, baik dalam hubungan individu maupun kelompok. Sedangkan materi yang paling menarik buat saya yaitu tentang konsep dasar hukum Islam, yaitu yang sering disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklifi ini pada dasarnya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apakah sebuah tindakan itu harus atau sebaiknya atau tidak boleh dilakukan. Hukum taklifi ada 5 yang disebut dalam Al-Hakam Al-Hasanah. Yang pertama itu wajib. Wajib adalah segala sesuatu yang apabila kita kerjakan akan mendapat pahala dan apabila kita tinggalkan akan mendapat dosa. Mungkin itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan UAS hukum Islam tentang pentingnya pengantar studi hukum Islam dengan jurusan atau prodi pendidikan agama Islam, terutama pada saat sekarang ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.